Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Satya Saidina dengan NIM 1405625067. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan analisis mengenai kasus yang sedang viral di Indonesia pada saat ini, yaitu dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo di Pati, Jawa Tengah. Nah, sebagai bagian kajian sosial hari ini mengenai relasi kuasa dan juga pelindungan korban dalam institusi pendidikan. Kalau dibicarakan soal tempat paling aman untuk anak-anak menimba ilmu, banyak orang pasti menjawab dan langsung menunjuk kepada sekolah dan juga pesantren. Tempat ini tempat yang identik dengan nilai agama, moral, dan juga pembentukan karakter. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau tempat yang seharusnya menjadi ruang perlindungan itu justru berubah menjadi ruang yang menyisakan ketakutan bagi mereka? Pada kali ini, kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumo Pati kembali membuka perhatian publik terhadap isu yang sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Nah, dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pengasuh dari pondok pesantren yaitu Azhari membuat masyarakat kembali mempertanyakan, sebetulnya seberapa aman sih sebenarnya lingkungan pendidikan kita dan khususnya yang berbasis dalam keagamaan? Pada tanggal 8 Mei 2026, yaitu kasus ini telah memasuki babak baru. Setelah sempat tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dan juga sempat melarikan diri, tersangka yaitu Azhari akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di wilayah Wonogiri pada tanggal 7 Mei 2026. Nah, penangkapan ini memang mungkin menjadi perkembangan penting dalam proses hukum. Tetapi di sisi lain itu justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar dibanding di tengah masyarakat ini. Kayak bagaimana mungkin seseorang yang tersangka dalam kasus yang cukup serius ini, seperti ini tuh masih bisa sempat-sempatnya mereka melarikan diri. Dan juga mengapa sih penanganannya itu tidak lebih cepat dan tidak tegas sejak awal hal ini itu terjadi dan bagaimana bisa. Namun jika kita lihat kasus ini lebih dalam, persoalannya tidak hanya berhenti pada penangkapan ke pelaku. Ada masalah yang lebih kompleks dan perlu dianalisis, yaitu relasi kuasa yang tidak seimbang di lingkungan pesantrennya. Dalam banyak kasus serupa, figur pengasuh atau kiai memiliki posisi yang sangat dihormati, bahkan sering dianggap tidak bisa dikritik. Nah, kondisi ini itu menciptakan situasi di mana korban itu berada dalam posisi yang sangat rentan dalam bersuara atau rentan untuk bersuara dan mengakui. Nah, korban yang dalam banyak kasus ini masih ada di usia yang remaja dan tinggal di lingkungan tertutup. Nah, hal itu seringkali menghadapi ketakutan untuk mereka melapor, mereka takut tidak dipercaya dan takut disalahkan atau bahkan takut dianggap melawan figur yang mereka hormati ini secara sosial ataupun spiritualnya. Nah, akibatnya banyak loh kasus kekerasan seksual baru yang terungkap setelah berlangsung dan dalam waktu yang cukup lama. Beberapa laporan juga menyebutkan loh adanya dugaan penggunaan pendekatan psikologis dan juga relasi spiritual yang dilakukan oleh pelaku ini dalam mempengaruhi banyak korban. Nah, hal ini itu jika benar terjadi, maka kasus ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu, tetapi juga menunjukkan adanya penyalahgunaan pada otoritas dalam ruang yang seharusnya menjadi tempat pendidikan dan tempat perlindungan anak-anak atau santriwati itu. Nah, kasus ini juga memunculkan kritik dari publik terkait lambatnya penanganan di awal, terutama ketika tersangka itu belum segera ditahan dan juga kemudian sempat untuk melarikan diri. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual ini. Nah, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan yang berbasis keagamaan ini. Di sisi lain, media sosial memainkan peran yang cukup besar dalam mendorong kasus ini untuk menjadi perhatian publik. Nah, viralitas kasus membuat masyarakat ikut mengawasi berjalannya proses hukum. Namun di saat yang sama, media sosial juga berpotensi menimbulkan informasi yang tidak sepenuhnya
akurat dan juga perdebatan yang membuat perdebatan itu melebar ke arah yang nggak fokus pada inti masalah, yaitu korban dan proses hukum yang adil. Nah, penting juga untuk dipahami bahwa mengkritik kasus ini itu bukan berarti menyerang institusi agama ataupun pesantren secara keseluruhan. Justru sebaliknya, kritik ini tuh diperlukan agar institusi pendidikan itu tuh dapat menjadi ruang yang lebih aman, transparan, dan juga akuntabel. Karena tanpa evaluasi yang serius, resiko terulangnya kasus serupa itu akan tetap ada. Nah, pada akhirnya kasus Pondok Pesantren Dolokusumo ini bukan hanya tentang satu individu yang bernama Azhari, tapi kasus ini juga mencerminkan persoalan yang lebih luas, yaitu kayak bagaimana sih relasi kuasa, budaya yang diam, dan juga lemahnya perlindungan terhadap korban, dan dapat menciptakan ruang bagi terjadinya kekerasan yang tidak terdeteksi dalam waktu yang lama. Nah, karena oleh itu, kasus ini tuh perlu dilihat nih sebagai momentum untuk memperkuat sistem perlindungan di lingkungan pendidikan, memastikan korban mempunyai keberanian untuk bersuara dan tidak bungkam, serta menegaskan bahwa tidak ada satupun posisi ataupun jabatan yang berada di atas hukum, khususnya di pesantren. Dan menurut saya inilah yang membuat kasus Ponpes Dolokusumo di Pati jadi sangat penting untuk dianalisis, karena kasus ini bukan berdiri sendiri tetapi juga seperti bagian dari rangkaian masalah yang belum benar-benar selesai di Indonesia. Kasus yang paling besar dan paling banyak dibahas publik sebelumnya adalah kasus Heri Wirawan di Bandung pada tahun 2021. Dalam kasus tersebut, Heri Wirawan yang merupakan pengajar pesantren terbukti melakukan pemerkosaan terhadap 12 santri, hingga beberapa korban melahirkan anaknya. Nah, yang membuat publik sangat marah pada saat itu adalah bagaimana pelaku menggunakan posisinya sebagai guru agama dan juga sebagai pengasuh untuk memanipulasi korban. Bahkan menurut laporan, korban dijanjikan pendidikan dan juga masa depan yang lebih baik agar mau mengikuti kemauan pelaku. Kalau dibandingkan dengan kasus Ponpes Pati pada tahun 2026 ini, ada kemiripan yang cukup jelas. Pelaku sama-sama memiliki posisi yang tinggi dan juga dihormati di lingkungan pesantrennya. Nah, korban juga sama-sama berada dalam posisi yang rentan dan sulit untuk berbicara ataupun bahkan melaporkan. Dalam kedua kasus ini, relasi kuasa menjadi faktor utama. Korban merasa takut melawan karena pelaku yang dianggap sebagai figur agama dan juga harus dihormati. Kedua kasus ini juga memperlihatkan bagaimana sih budaya diam yang masih sangat kuat di lingkungan pendidikan yang tertutup. Pada kasus Heri Wirawan ini, tindakan pelaku disebut sudah berlangsung lumayan cukup lama sehingga akhirnya itu terbongkar setelah salah satu korbannya itu pulang dalam keadaan hamil. Nah, sementara pada kasus Ponpes di Pati ini, dugaan tindakannya itu juga berlangsung pada sekitar tahun 2020 hingga 2024 sebelum korban akhirnya berani melapor. Kemudian pada tahun 2022, Indonesia kembali digemparkan oleh kasus Moh Subsi Azal Sani atau yang lebih dikenal dengan kasus Beci Jombang. Nah, kasus ini juga melibatkan seorang anak kiai besar di pesantren yang menjadi sorotan publik pada waktu itu. Bagaimana proses penangkapan pelaku yang berjalan cukup sangat sulit karena adanya masa pendukung dan juga pengaruh keluarga pesantren yang cukup besar. Bahkan pelaku juga sempat menjadi buronan polisi sebelum akhirnya berhasil untuk diamankan. Nah, kalau dibandingkan dengan kasus Azhari ini di Ponpes Pati, ada pola yang hampir sama, yaitu tersangka sempat melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, hal ini juga membuat masyarakat mempertanyakan nih, apakah figur yang memiliki kekuasaan sosial dan juga pengaruh yang cukup besar dalam agama itu memang sulit untuk disentuh hukum dibandingkan dengan masyarakat biasa. Lalu masuk ke tahun 2024, perhatian masyarakat mulai bergeser dari satu kasus besar menjadi kesadaran bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan itu ternyata terjadi, polanya itu berulang kali. Data dari Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI itu menunjukkan loh bahwa sepanjang tahun 2024 itu terdapat 8 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Dan sebagian besarnya itu terjadi di lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama, termasuk dari pesantren dan juga sekolah yang berasrama. Bahkan ada laporan lain yang menyebut ada lebih dari 100 anak yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan
itu yang terjadi selama 2024. Nah, artinya kasus seperti Ponpes di Pati ini bukan lagi untuk dianggap kejadian yang benar-benar langka, tetapi mulai dipandang sebagai persoalan sistematik yang membutuhkan perhatian yang cukup serius. Nah, menurut saya pribadi, ada beberapa pola yang selalu muncul dari tahun 2020 hingga saat ini tahun 2026. Yang pertama itu, pelaku hampir selalu memiliki posisi yang dihormati ataupun memiliki kekuasaan di lingkungan pendidikan. Itu tuh bisa jadi sebagai guru, pengasuh pesantren, tokoh agama, ataupun yang dianggap berpengaruh dalam lingkungan tersebut. Lalu yang kedua itu ada biasanya korban berada di dalam posisi yang sangat rentan. Banyak korban yang masih di bawah umur, tinggalnya di asrama yang tertutup, jauh dari keluarga, dan juga bergantung penuh pada lingkungan pesantrennya ataupun lingkungan asramanya. Nah, lalu yang ketiga itu ada kasus yang sering terlambat terungkap dikarenakan korban itu tuh takut berbicara. Mereka takut disalahkan dan tidak dipercaya, ataupun bahkan mereka juga takut dianggap mencemarkan nama baik lembaganya. Lalu yang keempat itu ada masyarakat yang seringkali lebih fokus menjaga citra institusi dibandingkan dengan mendengarkan dari pihak korban. Nah, hal ini itu terlihat loh di banyak kasus ketika munculnya bahwa kasus besar itu jangan dibesar-besarkan karena bisa merusak nama pesantren ataupun nama agama. Padahal yang dikritik sebenarnya adalah tindakan pelakunya, bukan juga bukan agamanya yang dikritik. Dan yang terakhir, hampir semua kasus baru benar-benar mendapatkan perhatian besar setelah viral di media sosial. Nah, hal ini itu menunjukkan loh bahwa tekanan publik masih menjadi faktor penting agar kasus bisa diproses lebih serius. Oleh karena itu, menurut saya kasus Ponpes Pati di tahun 2026 ini seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kasus kriminal yang biasa, tapi kasus ini juga bisa menjadi bukti bahwa Indonesia itu masih memiliki pekerjaan besar dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, dan juga terutama di lembaga pendidikan yang berasrama dan juga yang berbasisnya agama. Lalu kalau pola yang sama itu tuh pola sama yang terus berulang pada tahun 2020, 2021, 2022, 2024 hingga saat ini di 2025, berarti masalahnya bukan lagi pada individu di pelaku, tapi juga pada sistem pengawasan budaya yang diam dan juga relasi kuasa yang belum benar-benar diperbaiki. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan terkait berita yang sedang viral. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.